Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan kita semua dan selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak kelas 3 sekalian, kita sudah berada di penghujung dari tema 3 dan insya Allah kita akan segera memasuki tema 4, walaupun mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi ujian menghadapi semester ya, akhir semester. Namun anak-anak sekalian, dalam sistem pembelajaran daring ini kita tentunya diminta untuk memang tetap semangat ya dalam belajar, dan dalam media pembelajaran jarak jauh seperti ini memang ada risiko yang memang harus kita pahami bahwasanya anak-anak sekalian, kita belajar dengan segala keterbatasan ya. Namun walaupun demikian tetap kita harus semangat ya. Nah, anak-anak sekalian, di penghujung tema 3 ini, di situ Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang subtema 4 ya. Di subtema 4 silahkan dibuka bukunya, itu di halaman 174 anak-anak sekalian. Keajaiban perubahan wujud di sekitar kita atau di sekitarku judul di situ ya. Nah, jadi judulnya adalah keajaiban perubahan wujud di sekitarku, itu ada di subtema 4. Anak-anak sekalian, singkat saja ya, Bapak akan menjelaskan materinya. Ini tentang berkaitan dengan perubahan wujud benda ya. Nah, jika kita memperhatikan kebesaran Allah ya, dalam menciptakan dunia beserta isinya, anak-anak sekalian dapat kita rasakan, kita lihat ya, betapa luar biasa ya kebesaran Allah yang diberikan kepada kita semua ya. Contohnya dalam perubahan wujud ya, dalam perubahan wujud. Nah, di sini berkenaan dengan salah satu perasa yang membuat makanan yang kita konsumsi itu rasanya lezat. Apa itu? Garam. Jika kalian tahu anak-anak sekalian, garam itu yang merubah rasa suatu makanan menjadi lezat, nikmat, dan sedap, enak ya. Seandainya tanpa garam makan, coba rasakan, coba sekali-kali kalau anak-anak sekalian mau merasakannya. Jadi kalau makan tanpa di buku kalian sudah dijelaskan bertani garam ya, hambar ya, itu di halaman 175. Nah, sudah dijelaskan ya, bertani garam. Garam itu dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Jadi petani garam itu membuat ladang-ladang bentuknya seperti tambak ya. Berbentuk seperti tambak. Apa sih tambak itu? Seperti kolam-kolam seperti itulah ya. Tambak-tambak dipisah-pisah ya, kayak gitu kan. Antar tambak satu dengan lain terpisah-pisah, kotak-kotak ya, biasanya persegi panjang biasanya itu ya, seperti itu. Nah, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Jadi dia itu murni, tidak ada campuran air sungai. Contohnya adalah di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Madura, Sumatera ada, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petaknya dulu ya. Nah,
setelah menyiapkan petak-petaknya berbentuk seperti tambak, lalu tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Jadi tanahnya itu anak-anak yang di dalam tambak itu dipadatkan, jadi tidak boleh awur ya. Nah, gambarnya ada di buku kalian di halaman 176. Nah, itu diperhatikan anak-anak sekalian. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Jadi ada kedalaman tertentu ya, tidak sembarangan. Ya. Nah, setelah itu anak-anak sekalian, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut ya. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang telah menguap ya. Karena air laut itu menguap ya. Ya air ya. Kalau kena panas menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Pemanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi sekalian begitu garam itu sudah dipanen ya, istilah itu dipanen ya, jangan sampai musim hujan, karena kalau sudah musim hujan maka sudah berkurang ya rasa garam tersebut, kualitasnya sudah berkurang dan tidak bisa langsung dipakai ya, tidak bisa langsung digunakan, namun itu dijual dulu ke pabrik-pabrik untuk dicampur dengan suatu zat yang dinamakan zat iodium ya, zat iodium ya, dicampur zat yaitu zat iodium. Apa zat iodium itu? Orang yang kekurangan zat iodium itulah akan menimbulkan gejala gondok yang di leher itu ya. Nah, itu biasanya kurang zat iodium. Maka garam itu memang sangat baik ya dikonsumsi ya sebagai selain sebagai perasa makanan, pencampur rasa makanan, dan juga memang garam-garam yang mengandung zat iodium itu memang baik untuk digunakan dikonsumsi. Demikian anak-anak sekalian ya, sedikit penjelasan dari Bapak tentang subtema 4 di tema 3 kita. Dan tetap semangat dan belajar, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.